Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar surat Al-Kautsar. Kita belajar Al-Qur'an, terjemahnya serta mengambil faidah-faidah yang ada di dalamnya. Surat Al-Kautsar surat ke-108. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, Masya Allah. Kita baca terjemahnya dulu. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Ya. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kautsar ini jika kita tengok bersama di antara tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang turunnya surat ini, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk dan tertidur, kemudian tersenyum. Maka sahabat pun bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau tersenyum? Maka Rasul pun menceritakan bahwasanya dia mendapatkan wahyu dan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kemudian Nabi pun bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun menjawab, Al-Kautsar adalah pemberian Allah berupa sungai kelak di akhirat. Sungai untuk Rasulullah SAW yang bernama Al-Kautsar, yang pada hari kiamat nanti orang-orang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbondong-bondong untuk datang ke sungai itu untuk mengambil air dengan bejana-bejana dan meminumnya. Namun ada orang-orang yang dihalau, tidak boleh untuk minum. Maka Nabi pun mengatakan, ya Rabb, bukankah itu adalah umatku? Bukankah itu adalah umatku? Maka dikatakan kepada Rasul, ya itu adalah umatmu. Namun kalau engkau tidak tahu apa yang dilakukan di dunia, dia mengada-adakan. Mereka mengada-adakan sepeninggalmu. Jadi orang yang mengada-adakan dalam agama maka dihalau, tidak boleh minum telaga Al-Kautsar. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan di antara hadis yang lain dari Anas bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai yang mengalir, yang alirnya itu adalah minyak asfar. Wallahu alam, itu adalah minyak kelak di yaumul akhir dan kenikmatan yang luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Di antara amalan yang besar adalah mendirikan salat, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Salat adalah amalan pertama yang akan hisab di yaumul akhir nanti. Dan berkurbanlah. Para ulama berbeda pendapat. Yang pendapat pertama adalah berkurban, menyembelih sembelihan secara syar'i, yang kemudian berkorban segala sesuatunya, fisik, tenaga, pikiran, untuk perjuangan, untuk kita korbankan di dalam agama ini. Dan ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang membencimu
dialah yang terputus. Ayat ini berkaitan yang lebih rajih diantaranya ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, mengatakan ayat ini berkaitan dengan Abu Lahab, yang mana saat itu Rasulullah SAW mendapatkan cobaan berupa meninggalnya salah satu putranya yang laki-laki. Maka Abu Lahab mengatakan, dialah Muhammad yang telah terputus. Maka orang yang putranya laki-laki meninggal, maka terputuslah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Siapa yang membenci Rasulullah SAW maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membenci, tidak menerima syariat, sunnah Nabi, ajaran Nabi, maka dialah orang yang terputus di dunia dan di akhirat. Dan tentu saja siapa saja yang mau menerima Nabi SAW, mengimani Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang yang akan beruntung. Tentu saja konsekuensinya adalah mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan melaksanakan semua apa yang diajarkan, yang ditentukan oleh Rasulullah SAW semampu sesungguh-sungguhnya kita. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW, yang menerima Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, sehingga kelak di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya, sehingga di yaumul akhir kita diperbolehkan untuk meminum telaga Al-Kautsar, yakni dengan syarat tidak mengada-adakan dalam urusan Rasulullah SAW, tidak mengada-adakan, merubah-rubah syariat, tuntunan, ajaran Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tentu saja kita berdoa juga semoga kita bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Allahumma amin. Insya Allah jumpa lagi di sesi berikutnya, pertemuan berikutnya dalam ngaji Al-Quran dan terjemahnya, serta mendapatkan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.